Dan odometernya di 76 ribuan, sekarang di open di 25 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja dulu di jba.co.id. Ini bakal rame guys. Lihat Toyota Innova ini yang reborn 2017, tapi diesel ya atau solar, odometernya di 32 ribuan. Gua agak amazed juga ya, sudah ada hybrid 2019 Camry lagi masuk ke lelang JBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di konten atau di hashtag Dozotomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada pekan depan. Dan di sini sudah ada beberapa harga dan kemungkinan harga akan turun ya guys ya. Jadi ada unit apa aja di JBA pada pekan ini, teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, ikutin video gue sampai selesai. Oke guys, ada mobil keren tapi masih belum ada harganya. Ada Evoque ya, Range Rover, ada BMW juga nih. Nah ini semoga di pekan depan sudah ada list harganya. Jadi teman-teman langsung aja cek untuk BMW dan juga Evoque SE4 ini di jba.co.id. Ini ada di lot, mungkin di lot ratusan mungkin, atau teman-teman bisa langsung cek customer service ya. Banyak ya kalau di JBA unit-unit dari premium, mewah, murah, bahkan juga niaga ada di sini. Keren nih BMW dan juga Evoque. Oke guys, lagi banyak Innova dan juga Reborn di sini. Yang ini baru masuk, belum ada listnya. Ini Innova diesel ya, cuman gue belum tahu grade-nya. Kita langsung cek yang ke belakang aja. Ini ada Reborn tipe V dan ini diesel. Kita cek. Harganya sih belum masuk, tapi di sini tahun 2016 dan di sini odometernya 64 ribuan. Warna coklat tua metalik, pajaknya mati di bulan Januari 2021 nih. Eksterior B, interior B, mesinnya juga di B. Belum ada yang di repaint, masih original semua catnya. Oke guys, seperti inilah Innova Reborn tipe V. Kondisinya oke banget, ada di lot 4 saat ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Dan ini ada berderet, yang belakang ini ada tipe Q, cuman ini yang bensin, dan ada beberapa juga yang tipe G yang 2000 cc. Ada beberapa yang ini 2400 cc diesel, dan ini yang Innova 2500 tipe G, ini diesel juga. Oke, jadi banyak banget Reborn atau juga Innova di sini. Ada beberapa yang diesel, nanti juga gua akan coba review ya. Oke, kita coba cek ke unit-unit berikutnya. Oke guys, kita langsung cek ke lot 53. Ada mobil R3 di open 25 juta. Cuman di sini ada catatan info pajak. Di sini nota pajaknya nggak ada ya. Nah, kita cek aja, ini tahun 2015 dan ini automatic transmission, odometernya di 76 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di B. Nah, di sini catatannya pajaknya masanya di Februari 2020 sekitar 2,285. Oke guys, seperti ini kondisinya dari R3, masih terbilang cukup mulus, baru dicuci ini sepertinya sebelum ada di sini. Ada di lot 53, kalau dilihat dari eksterior masih terbilang cukup oke nih di bagian sebelah kiri. Headlamp, fog lamp masih oke. Kita cek coba di sisi satunya. Di bagian sisi satunya juga masih terbilang cukup oke, masih agak presisi di bagian fender dan juga bempernya. Kondisi bannya, velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya, dan ini bannya oke nih, masih 70% kurang lebih. Jadi teman-teman masih siap jalan sih mobil ini. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Kita coba intip di belakangnya sedikit. Oke guys, ini di bagian belakang dari R3, platnya cuma 2 seperti ini ya. Kemungkinan memang plat request. Ini yang versi GL nih, tipe GL, ada 2 titik sensor parkir di belakang. Stop lamp masih oke, dan ini kondisinya masih terbilang cukup baik nih. Dan di bagian eksterior sih gue bilang walaupun cukup nih, masih terbilang cukup oke ya. Kita coba intip bagian interior guys. Kalau untuk di bagian interior sih ada sedikit kusam di bagian jok. Joknya ini trim bawaan pabrik, selaras dengan door trimnya ya. Masih oke banget sih sebenarnya, hanya ada beberapa kusam. Di bagian dashboard dan juga setir, dashboard masih oke. Setir ada beberapa di bagian dekat klakson yang agak ngelupas kulitnya, sisanya masih oke. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik, ini ada di lot 53 R3 GL 2015 ya, automatic transmission, eksterior C, interior B, mesinnya di B. Nota pajaknya tadi ada di catatan di atas itu, dan odometernya di 76 ribuan, sekarang di open di 25 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja dulu di jba.co.id. Ini bakal rame guys. Lihat Toyota Innova ini yang Reborn 2017, tapi diesel ya atau solar, odometernya di 32 ribuan, manual transmission pula, dan di sini eksterior B, interior B, mesinnya di B, pajaknya masih hidup sampai Februari 2021. Di lot 72 nih, 90 juta rupiah.
Ini dia guys, bentuk fisiknya warna hijau metalik seperti ini. Eksterior masih cukup oke semua nih. Velg OEM dari bawaan rebornya sendiri, bannya kondisinya 50-65%. Masih cukup normal dan masih cukup oke. Di open 90 juta rupiah doang nih. Di sisi sebelah kanan pun ini masih cukup normal dan masih cukup shiny. Headlamp, fog lamp ini masih terbilang cukup normal. Ini oke banget ini. Coba kita hidup di belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Reborn atau Innova yang V ya, 2400 cc. Nah, ini stop lamp masih oke, ada 4 sensor parkir di bagian belakang, defogger rear pastinya ini untuk kaca belakangnya ya. Ada beberapa baret yang agak bisa dipoles, tapi ini harus di repaint lagi karena agak dalam ya di bagian bumper belakang. Kita coba cek di sisi sebelah kirinya nih. Oke, ini di sisi bagian sebelah kiri juga ada beberapa baret yang cukup dalam, jadi ini harus di repaint, tapi ini masih terbilang cukup minor ya guys. Oke, ini di bagian interiornya kondisinya masih cukup bau wangi ya. Oke guys, ini odometernya di 32 ribuan, masih cukup normal. Manual transmission jarang-jarang nih. Setir masih oke, dashboard masih oke. Head unit double din bawaan OEM dari Toyotanya. Sun visor dan beberapa lampu di bagian kabin ini masih diplastikin semua nih, teman-teman bisa lihat. Masih oke banget ya. Kalau gue bilang kondisinya cukup baik sih di bagian interior nih. Oke guys, buat yang nyari Innova Reborn yang diesel 2400 cc turbo intercooler, ini ada 90 juta rupiah, odometer 32 ribuan, pajaknya masih hidup di Februari 2021 nih. Jadi ada di lot 72, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di JBA, semoga aja pekan depan harganya akan turun ya. Oh masih oke banget nih. Oke guys, ini ada CR-V tipe S10 atau ini yang Gen 1 ya kalau boleh dibilang, 25 juta eksterior C, interior D, mesinnya D. Kita cek dulu di catatan. Tahun 2001, automatic transmission, dan ini masuknya hampir ke 2000 cc ya, bensin. Lalu ini ada beberapa di eksterior kayak tie rodnya tidak halus, dongkraknya nggak ada. Kalau di interior tuh ada AC-nya nggak dingin, kursi depan ada yang bolong, plafon ada yang kotor, setir kusam, konsol tengah juga gores. Nah di mesin ini central lock nggak bisa, terus buka kunci dari remote nggak ada, olinya ada yang rembes nih. Power steering kondisinya berat atau rusak nih, jadi kayaknya ada indikasi jebol ya. Nah kondisi transmisi cukup, tire-nya nggak halusnya. Ini udah beberapa ada yang dicat ulang juga. Odometernya udah di 304 ribuan nih. Sayang kondisi AC-nya kurang dingin, jadi interior sama mesinnya D, eksteriornya di C. Kita cek aja sedikit di 25 juta seperti apa. Di bagian eksterior untuk hoodnya sudah dilapisi dengan stiker karbon seperti ini ya, yang DAF. Bagian over fendernya pun juga sama, ada beberapa yang sudah rusak dan kusam di bagian catnya. Velg masih OEM dari bawaan CR-V-nya, dan kondisi bannya ini memang tebal sih, tapi kurang lebih sudah 40-50% kondisi untuk si bannya ini. Bagian sebelah kanan dari depan masih terbilang cukup normal, dan ini pernah dicat ulang, jadi kondisinya masih cukup agak lebih baik ya. Untuk di bagian headlamp ini yang sebelah kiri kondisinya agak kurang, yang sebelah kanan ini masih terbilang agak cukup sih ya. Dan di bagian atas ini catnya sudah terlalu kusam sekali ya. Untuk di roofnya sudah ada roof railnya. Kita coba intip di bagian belakang nih. Bagian belakang sudah ada defogger pastinya untuk kaca belakang, dan ini banyak yang kusam, maklum mobil tahun 2001 kurang terawat ya. Untuk si mata kucing di belakang ini ditutupi dengan mika biasa, dan hasilnya jadi kurang baik ya. Beda di sebelah kirinya masih ada ya, apa adanya ya kondisinya, namanya mobil lelang, jadi banyak PR-nya. Untuk di bagian eksterior, interiornya juga ada beberapa PR juga nih. Nah ini adalah bagian dari interior, joknya kulit dan sudah ada beberapa yang sobek-sobek ya. Ini konsol tengahnya juga memang kurang bersih, agak kusam di bagian setir, dan di bagian dashboardnya juga ya terbilang masih cukup sih untuk menurut gua nih. Cuman ada beberapa kusam aja, plafon juga agak kotor. Ya ini memang joknya harus di retrim lagi, bagian interior ini harus dikondisikan lagi lah intinya. Oke guys, seperti ini CR-V yang Gen 1 tahun 2001, automatic transmission, odometernya di 300 ribuan. Sayang di pajak nih, pajaknya bulan 6 2016 ya, jadi emang agak panjang. Di open di 25 juta, eksterior C, interior D, mesinnya di D. Buat teman-teman yang tertarik, ini ada di lot 97. Ya, gue berharap sih harganya akan lebih turun lagi, karena di sini pajaknya pun juga cukup panjang ya. Nah, ini bisa jadi barang koleksi karena PR-nya juga cukup banyak di bagian mesin, interior, dan juga eksterior. Oke, buat teman-teman yang tertarik, ini adalah CR-V 2001 automatic transmission ya.
Oke guys, ini ada Innova diesel. Ini Innova G 2017 2400 cc, warna hitam, odometer di 36.000-an, eksterior B, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti, open bid di 275 juta rupiah. Kondisinya masih serba B ya, dan ini oke banget. Ini ada Innova diesel solar nih, keren banget. Kita kelilingin aja, eksterior B, interior B, mesinnya di B. Nah ini kondisi dari belakang masih oke banget, 2400 cc, ada 2 sensor parkir di bagian belakang, stop lampnya masih terbilang cukup baik nih. Bagian interiornya masih trim bawaan pabrik, head unitnya masih bawaan dari Toyota, semuanya masih kelihatan cukup kinclong nih, masih fancy banget, masih oke banget. Konsol tengahnya masih oke, semuanya masih terbilang cukup rapi dan cukup elegan, dan ini diesel nih, jadi banyak yang nyari, 275 jutaan. Oke guys, ini adalah Innova diesel atau Toyota Innova G 2017 2400 cc, odometernya di 36.000-an, eksterior B, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti, dan di open di 275 juta rupiah. Jadi teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Oke, inilah yang dicari orang nih, Innova diesel. Oke guys, lot 44 ada CR-V kodok atau RE1. Ini two wheel drive K24 nih, 2009, 65 juta, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Kita coba cek ya, di sini odometer 78.000-an, pajaknya mati di 2019 Januari kemarin, automatic transmission. Oke guys, seperti ini K24-nya atau CR-V kodok ya kalau gua sebutnya. Velgnya sudah bukan OEM lagi nih. Warnanya abu-abu seperti ini. Kalau untuk kondisi di bagian headlamp dan fog lampnya ini masih oke. Tapi di eksterior sih masih oke, masih cukup shiny ya. Ini di bagian belakang dari CR-V masih terbilang oke banget sih. Nah ini bagian sisi sebelah depan kanannya masih terbilang cukup oke. Bannya PHI Air dari Achilles, masih terbilang 50-60%. Ini termasuk ban yang medium up. Oke guys, ini adalah CR-V K24. Ini 2400 cc pastinya, tahun 2009, automatic transmission, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Di open 65 juta, ada di lot 44 di jba.co.id. Jadi teman-teman langsung aja cek di jba.co.id ya. Oke guys, ada Camry hybrid nih. Ini Camry 2500 cc hybrid 2019, automatic transmission, pajaknya masih hidup sampai bulan 3 2021. Odometernya udah di 28.000-an, dan di sini eksterior C, interior B, mesinnya di C. Belum ada harganya, ada di lot 1019 di lane B ya. Oke guys, seperti ini kondisinya masih serba oke. Velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya. Banyak kurang lebih sekitar 60% nih. Hybrid dari Toyota biasanya ada gradasi birunya ya di bagian lambangnya dan juga di lambang mesinnya. Headlamp masih oke banget nih. Ini kondisinya hanya kotor aja. Sudah ada sunroof di bagian atasnya. Di bagian sisi sebelah kanan dari depan juga masih tampak normal, masih terbilang cukup oke nih. Hybrid bos, ada di lelang JBA. Ini bagian belakang dari hybrid Camry-nya masih oke banget. Stop lamp masih oke, defogger pastinya. Ini gua agak amazed juga ya, sudah ada hybrid 2019 Camry lagi masuk ke lelang JBA. Ini kondisinya masih oke banget. Bagian interior masih sangat orisinil semua, ada sedikit kusam ya. Semuanya sih termasuk. Door trim dan joknya masih trim bawaan pabrik. Dashboard dan setir belum ada kusam. Ini masih terbilang cukup oke nih di bagian interiornya, masih oke banget. Oke guys, sayang belum ada harganya, cuman ini Camry yang hybrid 2019 ada di lot 1019 untuk saat ini. Eksteriornya C karena sudah ada beberapa yang dicat ulang ya di bagian bodinya. Interior dan juga mesinnya masih B nih. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Ini masih terbilang kondisi oke. Odometer masih 20.000-an, pajaknya masih hidup sampai bulan 3 2021 nanti ya. Oke lanjut guys, ini ada Mitsubishi Mirage yang 1200 cc GLX 2013 manual transmission. Warnanya merah seperti ini, odometernya di 83.000-an. Pajaknya mati di bulan 7 2020 dan di open di 65 juta rupiah. Kita langsung cek aja kondisinya. Masih terbilang cukup normal ya untuk eksterior, hanya catnya aja yang sedikit agak kusam merahnya, dan di bagian headlamp ini masih oke, tapi di bagian fog lamp ini kondisinya agak buram ya sedikit. Lalu velgnya ini masih bawaan dari Mitsubishi dan kondisi bahannya ini kurang lebih sudah sekitar 30-40% lah, jadi harus diganti. Lalu masih normal di bagian nut-nutnya di bodi sebelah kanan dari depan nih, masih terbilang cukup oke, hanya catnya aja yang kusam. Di bagian kiri dari depan kondisinya juga normal, hanya di bagian bumpernya ya, nutnya ini dari fender sama bumpernya nih agak kurang rapi. Jadi kayak pernah dibongkar dan dicongkel, kurang rapi ya, jadi ada kayak bekas congkelan seperti itu. Lalu kondisinya sih masih terbilang cukup apik ya, menurut gua hanya catnya aja yang kusam. Kita cek di bagian belakangnya. Ini belakang dari Mirage, stop lampnya masih terbilang cukup. Ada 2 sensor parkir di bagian belakangnya.
Mufflernya imitasi ya, sudah diganti dari yang orisinilnya. Kondisinya masih presisi antara fender dan bumper belakangnya. Sebelah kirinya masih terbilang cukup normal. Bodinya kita cek di sisi satunya. Di bagian sebelah kanan dari belakang masih terbilang cukup oke. Hanya saja di sini nih bagian nut bumpernya nih kurang rapi dan kurang presisi ya. Sudah di fogger pastinya di bagian kaca belakang dan juga sudah ada wipernya. Lalu ada 2 titik sensor parkir ya di belakangnya nih. Kita coba intip bagian dalamnya. Oke guys, di bagian dalamnya memang agak cukup gelap, cuman ini terbilang masih cukup oke. Joknya trim bawaan pabrik, door trimnya masih oke, sporty banget, warna hitam. Belum ada kusam di bagian dashboard dan juga setir. Plafonnya agak kotor sedikit saja. Dan ini kondisinya masih terbilang cukup nih kalau untuk di bagian interior ya. Oke guys, ini adalah Mitsubishi Mirage GLX 2013 manual transmission. Eksterior C, interior B, mesinnya di B. Odometer di 83 ribuan. Pajaknya mati di bulan 7 2020 dan di open di 65 juta rupiah di jba.co.id. Jadi teman-teman langsung aja cek jba.co.id ya. Oke, ini agak sempit, tapi kita cek aja. Ada Toyota Velfire 2011. Ini masuknya 2400 cc, automatic transmission, odometer di 72 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Pajaknya mati di Oktober 2019. Ini salah satu PR-nya ya. Saat ini dibuka di 185 juta rupiah. Kita cek eksteriornya C ini salah satunya dari velg ya. Sudah bukan orisinil lagi, bawaan dari Toyota, sudah diganti imitasi dari model spok seperti ini dan mereknya Fosun. Kondisi bannya ini sekitar 70%. Headlamp masih oke banget, sudah proji dan multi reflektor. Ada 2 titik sensor parkir di bagian depannya nih. Kondisinya terbilang cukup oke, catnya masih terbilang cukup oke ya, tinggal dipoles saja. Di bagian belakangnya ini masih terbilang oke banget nih. Jadi sporty banget dibikinnya dengan proper kondisi velgnya colong ya, beda ya di depan seperti ini dan di belakang dengan AT-nya yang beda. Jadi terbilangnya masih cukup proper sama fendernya. Stop lamp masih terbilang cukup oke, ada 4 titik sensor parkir nih di belakang, pastinya di fogger ya di bagian belakangnya, dan ini terbilang cukup oke nih. Menurut gue sporty banget Velfire-nya nih. Dan ini posisi dari belakang sebelah kanannya, wah ini oke sih kalau gue bilang, tapi ada beberapa yang cacat menurut gue. Ini ada tambelan cat nih yang kurang rapi, jadi ini kurang rapi, sudah didempul lalu dicat dan akhirnya ini belang banget nih kondisinya. Jadi kalau teman-teman lihat secara detail nih ada bagian belang di sini nih. Dan sisanya juga di pintu bagasinya ini sudah ada titik-titik penyok ya. Jadi ada beberapa cacat di bagian bumper belakang dan juga di bagian sisi fender belakangnya nih. Oke, bagian interiornya terbilang oke, walaupun bukan kulit, trim bawaan pabrik, tapi masih oke banget. Kondisinya masih keren banget nih, masih bersih. Ada wood panel di bagian konsol tengah dan juga di bagian armrestnya. Belum ada kusam ya di bagian dashboard dan juga setirnya ada wood panel. Jadi terbilang cukup mewah nih untuk bagian interiornya. Yang pasti sudah captain seat di bagian seat tengahnya. Oke guys, seperti inilah. Ini adalah Toyota Velfire 2011 automatic transmission, warnanya putih, masih oke ya sebenarnya. Odometer di 72 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 10 2019. Salah satu PR-nya termasuk di eksterior dan juga harus dicek mesinnya ya. Upon bidnya di 185 juta rupiah. Langsung aja teman-teman cek di jba.co.id untuk Toyota Velfire ini ya. Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk informasi tentang balai lelang JBA pada sore hari ini. Semoga informasi dari gue ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada websitenya dari JBA di jba.co.id. Jadi buat teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih valid lagi di websitenya JBA ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.